Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Hida Hikmadini di acara Ronda ngobrol tentang pemilu dan pilkada bareng Bawaslu Rembang. Diketahui, kewenangan Bawaslu bukan hanya melakukan pengawasan pada tahapan-tahapan pemilu ataupun pilkada, melainkan juga diberikan kewenangan untuk menegakkan hukumnya. Jadi ada semacam dui fungsi yang diberikan. Dalam konteks penegakan hukum, Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Nah, sama-sama proses penegakan hukum pemilu atau pilkada, apa yang membedakan dari keduanya? Kapan kita menggunakan pintu penanganan pelanggaran dan kapan kita menggunakan penyelesaian sengketa? Pada kesempatan ronda kali ini, kita akan membahas mengenai identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Sebelum kita masuk atau ngobrol-ngobrol, kita bisa kenalan terlebih dahulu. Di samping saya sudah ada dua narasumber, yaitu Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Bapak Amin Fauzi, dan sampingnya ada Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, sekaligus Koordinator Penanganan Pelanggaran, Bapak Toto Suparyanto. Selamat pagi. Nah, gimana nih Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat lahir batin. Cerah sekali ya ini ya, kayaknya ini aura-auranya nih. Alhamdulillah. Ya, kalau di penghujung tahun mesti cerah karena untuk menatap tahun-tahun berikutnya. Oke. Teman-teman semuanya, mengingatkan pada sahabat semuanya ya, apabila ada pertanyaan, saran ataupun masukan, bisa langsung komen di IG, di Facebook ataupun di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Rembang, dan jangan lupa untuk tetap like dan subscribe. Sebelum ke hal yang lebih teknis ya untuk Pak Amin nih Pak, saya ingin ke lebih teoritis dulu. Dalam penegakan hukum, tentunya kita menginginkan keadilan. Ya. Nah, keadilan hukum pemilu itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Ida atas kesempatannya. Baik, jadi dalam pemilu, prasyarat bahwa pelaksanaan pemilu atau pilkada itu diselenggarakan, salah satu atau salah dua itu memang harus ada hukum atau aturannya. Yang kedua ada penegakan hukumnya. Nah, selain itu ada beberapa banyak hal yang menjadi prasyarat adanya pelaksanaan pemilu dan pilkada itu. Tapi dua hal itu menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Nah, hukum dan penegakan hukum itu juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Laksana sekeping mata uang yang tak bisa dipisahkan gitu. Jadi gimana ada hukumnya, di situ mesti ada penegakan hukumnya. Nah, agar apa? Hukum ini bisa mengatur pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu dengan baik, yang harapannya bisa mendapatkan keadilan untuk semuanya. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan oleh Mbak Eda, sebenarnya apa sih keadilan? Bagaimana pemilu bisa dikatakan adil, kira-kira iya. Begitu. Nah, hal yang pertama yang mesti ditekankan adalah memang pertama adanya hukum pemilu yang tentu dirumuskan secara pasti, yang jelas, tidak multitafsir, dan memperlakukan semua pihak secara setara, secara berimbang gitu kan. Jadi tidak menguntungkan salah satu peserta, tidak menguntungkan salah satu pihak itu. Jadi semuanya dianggap setara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya penegak hukum yang bersikap profesional, imparsial, dan independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pemilu yang diatur secara jelas. Jadi penegak hukumnya jelas. Nah, penegak hukum pemilu dalam pemilu maupun pilkada itu banyak itu kan. Di situ kalau ngomong anatomi penegakan hukum pemilu maupun pilkada tidak hanya semata jajaran Bawaslu, nanti di situ ada
polisi, ada jaksa ketika ngomongin soal penanganan pelanggaran pidana itu kan. Begitu juga ada Mahkamah Konstitusi ketika ngomongin soal PHPU itu. Begitu juga sampai kepada DKPP ketika kita ngomongin pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, institusi-institusi itu juga mesti bersikap profesional dalam bekerja, konteksnya dalam penegakan hukum pemilu maupun pilkada. Dan yang berikutnya adalah masyarakat, peserta, dan penyelenggara pemilu mendukung terlaksana pemilu yang adil dengan mendukung proses penegakan hukumnya secara profesional serta ikut berperan juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pemilu tersebut. Jadi seiring sejalan atau gayung bersambut penegakannya oleh penegak hukum pemilu ini berjalan profesional, di saat yang sama peserta maupun masyarakat juga gayung bersambut dalam sama-sama menjalankan penegakan hukum pemilu itu tersebut. Tiga hal itu yang saya kira perlu ada dalam setiap penegakan hukum pemilu kita supaya menciptakan pemilu yang adil dan setara. Oke, untuk pertanyaan Kak Toto nih ya Pak ya. Yeah. Bagaimana nih mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau terjadinya sengketa Pak? Iya. Jadi tugas kita Bawaslu itu jelas di pasal 101 huruf A Undang-Undang 7 2017 bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses. Nah, caranya bagaimana? Yang upaya-upaya yang bisa katakan sebenarnya banyak ya. Contoh-contoh. Misalnya Bawaslu melakukan upaya-upaya seperti pendidikan politik untuk pemilih, kemudian sosialisasi aturan main kepada para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Misalnya peserta pemilu, tim kampanye, kemudian pelaksana kampanye dan beberapa stakeholder yang lain. Atau juga kita bisa lakukan dengan cara melakukan kerjasama ya dengan tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Jadi setidaknya tokoh ini kan apa yang disampaikan seringnya kan diakui ya atau diikuti oleh masyarakat. Jadi kalau tokoh ini bilang bahwa mana yang dibenarkan, mana yang tidak boleh di dalam penegakan aturan itu, insya Allah Bawaslu akan efektif di dalam melakukan pencegahan. Demikian Beda. Jadi begitu sahabat semuanya. Tadi udah membahas hal-hal yang teoritis gitu ya. Sekarang kita move atau pindah ke hal yang lebih teknis. Kita bahas satu persatu dulu. Untuk Pak Amin lagi nih ya Pak ya. Baik. Apa yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu ataupun pilkada? Oke, baik. Tadi kalau disinggung di depan mengenai perbedaannya antara sengketa dan penanganan pelanggaran apa gitu kan, kira-kira begitu. Tadi disinggung oleh Mbak Ida seperti itu. Nah, saya sedikit mengilustrasikan bahwa kira-kira begini. Kalau penanganan pelanggaran itu sebenarnya sebuah penanganan, sebuah sistem penanganan yang untuk mengatur hukum-hukum yang sudah pasti. Ketika ada seorang melanggar aturan A, maka jelas itu sanksinya adalah A. Sanksinya apa? Nah, jadi sifatnya sudah hal yang sifatnya normatif, yang pasti. Atau kalau dalam bahasa di ulumul Quran itu sesuatu yang qot'i, yang normatif. Ketika ada yang melanggar hal yang normatif itu ya nanti pintunya di penanganan pelanggaran gitu kan. Ada aturan A, B, C, D, E, ketika ada yang melanggar itu pintunya di penanganan pelanggaran. Tapi kalau yang di sengketa itu kebalikannya yang qot'i, yaitu yang zoni kira-kira gitu, yang masih mengambang, yang masih antara benar atau tidak, antara ada pemahaman yang berbeda antara satu
pihak dan yang pihak lain. Nah, di proses sengketa itulah yang kemudian kita memberikan pintu untuk menengahi kedua pemahaman yang mungkin berbeda itu. Nah, kira-kira selanjutnya yang mungkin secara definitif mengenai sengketa proses yang ada dalam nomenklatur pilkada maupun pemilu kita gitu kan. Tentu kita tidak lepas dari aturan yang mengatur gitu kan. Kalau misalnya di pemilu ya kita mengaturnya di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu, yang di situ menyebutkan bahwa yang namanya sengketa proses pemilu ya itu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu dan sengketa antara peserta pemilu. Nah, itu yang terjadi di pemilu. Begitu juga yang di pilkada, yaitu di Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang di situ mendefinisikan bahwa sengketa pemilihan kalau di undang-undang itu namanya pemilihan ya, bukan pilkada. Ya, terdiri antara sengketa antara peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan. Sebenarnya dua sengketa ini memiliki kesamaan jenis ya. Yang satu adalah sengketa antara peserta dengan penyelenggara, yang satu sengketa antar peserta. Hanya gawenya saja yang berbeda. Kira-kira begitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, udah yang seperti dijelaskan oleh Bapak Amin tersebut. Kita move lagi nih, pindah lagi ke Pak Toto. Untuk Pak Toto, apa yang dimaksud dengan penanganan pelanggaran, Pak Toto? Penanganan pelanggaran itu secara sederhana kita pahami dia serangkaian proses penegakan norma-norma hukum di dalam pemilu atau pemilihan atau orang biasa kenal dengan pilkada. Harapannya supaya untuk menjaga kualitas dari penyelenggaraan itu sendiri. Jadi prosesnya itu kan panjang ya, mulai dari menerima laporannya. Ketika jika ini laporan ya, karena pintunya kan bisa temuan, bisa laporan. Kan. Kalau temuan itu kan hasil kerjanya pengawas, sementara kalau laporan itu dari masyarakat ya, dari masyarakat, bisa dari peserta, bisa dari pemantau dan sebagainya. Nah, mulai menerima laporan, kemudian kita memastikan keterpenuhan syarat formal dan materialnya, kemudian setelah itu melakukan satu kajian awalnya, kemudian nanti juga komisioner atau pimpinan Bawaslu itu menyimpulkan bahwa ini keterpenuhan syarat formal materialnya sudah terpenuhi atau belum, kemudian memberitahukan, kemudian mereka itu merespon apa tidak, kemudian dari situ nanti sampai pada menentukan pasal atau aturan yang dilanggar, kira seperti itulah. Ketika sudah ketemu cantolan pasal atau aturan yang dilanggar itu, baru teman-teman pimpinan Bawaslu dibantu staf itu melakukan satu proses selanjutnya. Jadi proses-proses yang dilakukan oleh pimpinan Bawaslu dibantu staf itu tadi masih berlanjut ya. Apalagi jika dugaan pelanggarannya mengarah kepada dugaan pelanggaran pidana, tentunya Bawaslu tidak sendirian kan. Bawaslu harus melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam Gakumdu atau sentra Gakumdu di pembahasan pertama, pembahasan kedua sampai selanjutnya. Apakah itu nanti bisa dilimpahkan, memenuhi syarat bisa dilimpahkan ke penyidik, kemudian ke penuntut hingga sampai yang terakhir pada pengadilan. Demikian Mbak Ida, prosesnya seperti itu. Untuk jenis pelanggarannya Pak? Ini teman-teman pengen ngerti jenis-jenisnya apa aja nih? Ya, yang jelas ada 4. Yang pertama pelanggaran administrasi. Administrasi itu kan pelanggaran terhadap mekanisme, tata cara, prosedur terhadap administrasi pemilu atau pilkada ya, atau pemilihan yang terjadi dalam setiap tahapan. Jadi artinya bahwa pelanggaran mekanisme, prosedur atau tata cara itu bisa terjadi di tahapan apapun ya, selama entah itu mutarle, entah itu kampanye dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua adalah pelanggaran kode etik, pelanggaran terhadap norma atau yang berpedoman pada sumpah atau janji seorang penyelenggara pemilu itu kan baik di jajaran KPU maupun Bawaslu kan disumpah, ada etika yang harus dipegang. Nah, pelanggarannya terhadap itu. Nah,
Kalau yang selanjutnya adalah pelanggaran pidana. Kalau pelanggaran pidana itu Bawaslu itu hanya pintu masuk sebetulnya ya. Dia proses awalnya, karena nanti setelah itu memenuhi unsur, dengan 2 alat bukti minimal itu, maka dilimpahkanlah ke penyidik hingga ke penuntut hingga ke pengadilan. Dan yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan lainnya itu adalah peraturan yang dimana Bawaslu itu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, misalkan netralitas ASN dan sebagainya. Jadi gitu ya teman-teman, jadi ada 4 pelanggaran, yaitu yang pertama pelanggaran administrasi, yang kedua pelanggaran kode etik, yang ketiga pelanggaran pidana, yang keempat ada pelanggaran perundang-undang lainnya. Oke, pertanyaan berikutnya teman-teman, Pak Amin, bisa dijelaskan mengenai PSPP dan PSAP? Tadi sebenarnya sudah disinggung di depan mengenai jenis-jenis sengketa proses yang bisa ditangani oleh Bawaslu, baik dalam pemilu maupun pilkada. Ada 2 hal tadi kan. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Nah, yang kedua adalah penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Begitu juga dalam pemilihan, juga ada 2, penyelesaian sengketa antara penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan, dan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan. Bedanya begitu, kalau di pemilu adalah pemilu, kalau di pilkada pemilihan. Itu namanya gitu. Nah, sekarang kalau di PSPP atau penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau pemilihan gitu kan, ya ini sengketa yang terjadi antara penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU gitu ya, baik KPU Kabupaten, KPU Provinsi atau KPU RI, dengan peserta pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU atau keputusan KPU Provinsi atau keputusan Kabupaten Kota. Nah, yang dianggap tentu merugikan salah satu pihak, sehingga peserta itu bisa mengajukan permohonan ke Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu ini. Nah, ini banyak tahapan-tahapan yang memungkinkan terjadi potensi terjadinya sengketa antar penyelenggara dengan peserta. Misalnya ketika tahapan pencalonan itu sangat memungkinkan terjadi proses atau potensi terjadinya sengketa proses antara penyelenggara dengan peserta. Misalnya ketika ada seorang kandidat yang mendaftarkan diri sebagai caleg gitu kan, atau misalnya sebagai calon anggota DPD gitu kan, tapi di situ kemudian prosesnya dari pihak KPU tidak meloloskan atau mencoret calon yang bersangkutan karena mungkin ada hal-hal yang tidak dipenuhi gitu. Ada persyaratan penyelesaian yang tidak dipenuhi, sementara dari peserta sudah merasa memberikan persyaratan-persyaratan itu. Nah, 2 miskonsepsi ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai sebagai dalih untuk mengajukan sengketa, tentu dengan ketika sudah memiliki objek yang disengketakan, yaitu surat keputusan dari KPU atau berita acara yang dari KPU, itu yang menjadi objek. Nah, itu yang terjadi pada PSPP. Nah, yang kemudian adalah PSAP atau penyelesaian sengketa antar peserta. Nah, ini momentumnya bukan lagi calon ya, bukan lagi calon anggota DPR, bukan lagi calon bukan bakal calon lagi, tapi sudah menjadi peserta pemilu, yang memungkinkan bahwa 2 peserta pemilu atau lebih di lapangan mengalami gesekan-gesekan, mengalami konflik-konflik yang antar peserta pemilu itu miskomunikasi atau beda persepsi gitu ya mengenai aturan atau mengenai kejadian, mengenai peristiwa, sehingga
yang memang butuh penyelesaian, yang di situ Bawaslu punya kewenangan untuk menyelesaikannya itu kan. Nah, garis demarkasinya sebenarnya jelas. Kalau misalnya di situ dia melanggar aturan, yaitu pintunya benar pelanggaran. Tapi ketika dia melakukan ada konflik di luar konflik yang memang aturannya belum ada, atau memang aturannya masing-masing pihak itu merasa punya tafsir sendiri-sendiri, punya pemahaman sendiri. Nah, ini pakai pintu penyelesaian sengketa antar peserta itu. Jadi garis demarkasinya jelas. Contohnya kayak gimana? Yang penyelesaian PSAP itu kayak gimana Pak? Contoh di masyarakat misalnya kayak gimana? Nah, misalnya ketika ketika pada tahapan kampanye, misalnya pada tahapan kampanye yang sebenarnya pada hari itu adalah jatahnya calon peserta A misalnya, calon peserta A di sebuah tempat gitu kan, atau di sebuah lapangan kayak gitu. Nah, sementara misalnya di situ ada APK dari peserta yang lain misalnya itu. Nah, dalam aturan di tempat itu sebenarnya boleh kok dipasang sebuah APK gitu kan. Tapi pada saat yang sama di situ justru dijadikan sebagai kampanye peserta yang lain. Nah, itu misalnya ada hal yang saling tidak terima gitu kan, kemudian bisa diselesaikan dalam proses penyelesaian sengketa. Kecuali misalnya di tempat itu dilarang untuk digunakan pemasangan APK. Nah, itu prosesnya adalah di penanganan pelanggaran gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada sahabat Bawaslu semuanya, jika memang ada pertanyaan, saran, ataupun masukan bisa langsung komen ke Instagram, Facebook, atau ke YouTube Bawaslu, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Lanjut lagi ya Pak ya. Ke siapa ini? Kalau minum dulu Pak, kalau biar nggak tegang-tegang, nggak puasa kan ya Pak ya ini ya. Oke, ke Pak Toto. Tadi kan Pak Amin sudah, sekarang saya pindah ke Pak Toto. Jelaskan Pak, saya ingin dijelaskan mengenai output dari penanganan jenis-jenis pelanggaran tadi, outputnya. Tadi kan udah dijelasin sama Pak Toto, ada empat pelanggaran ya, administrasi. Nah, saya minta outputnya ini Pak. Ya, baik. Jadi output dari penanganan pelanggaran itu yang pertama administrasi ya. Kalau administrasi itu outputnya, kalau untuk yang administrasi biasa dalam tanda kutip, karena administrasi itu kan ada administrasi TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif ya. Kalau yang administrasi biasa itu bisa putusan atau rekomendasi. Kemudian yang TSM ini outputnya adalah putusan. Nah, kalau putusan ini sifatnya memang eksekutorial, harus dilaksanakan. Nah, selanjutnya untuk kode etik ya. Kode etik itu juga dibeda-bedakan terlebih dahulu ya. Kalau kode etiknya untuk penyelenggara ad hoc jajaran Bawaslu, maka outputnya juga putusan. Tetapi jika untuk jajaran penyelenggaranya ad hocnya KPU, BPK, BPS, itu kita rekomendasi. Karena apa? KPU itu juga punya peraturan KPU yang mengatur khusus ya terkait tentang penegakan etik di jajarannya. Nah, sementara jika output dari kode etik Bawaslu, KPU mulai tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga ke pusat itu adalah putusan. Putusannya siapa? Putusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, yang ketiga tentang output dari pidana ya. Kalau pidana ini outputnya putusan dari pengadilan ya, bisa penjara atau kurungan, ditambah lagi nanti biasanya ada sanksi administrasi berupa pembatalan calon atau. Yang keempat itu peraturan perundang-undangan lainnya, outputnya biar kita penerusan ya. Sambil contoh misalkan pelanggaran netralitas ASN ya. Setelah Bawaslu melakukan serangkaian proses, kemudian diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, dan KSN itu membuat satu rekomendasi kepada
kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian. Dan kepala daerah itu nanti yang akan memberikan sanksi, kan karena di aturan-aturan itu sudah disebutkan, misalkan sanksi menengah itu jenisnya apa, apakah penundaan pangkat, penundaan gaji berkala dan sebagainya. Ada juga yang sifatnya ringan ya, hanya dia memberikan permohonan maaf misalkan seperti itu, atau yang berat hingga pemberhentian tetap. Jadi itu putusannya. Oh, jadi gitu teman-teman. Beda-beda gitu ya. Kalau semisal administrasi bisa putusan atau rekomendasi gitu nggih Pak nggih. Kalau semisal kode etik untuk penyelenggara ad hoc jajaran Bawaslu berupa putusan Bawaslu dan rekomendasi untuk jajaran KPU. Sedangkan untuk penyelenggara pemilu tingkat kabupaten atau kota, provinsi dan pusat berupa putusan DKPP yang dijelasin Pak Toto tadi ya teman-teman. Kita move lagi ke Pak Amin nih. Saya pengen nanya juga, kalau perselisihan hasil pemilihan umum atau yang biasa kita sebut PHPU itu yang bagaimana Pak? Baik, jadi kalau PHP, jadi ada dua sengketa ya, ada dua sengketa di dalam konteks pemilu maupun pilkada itu. Ada sengketa proses maupun sengketa hasil. Nah, sengketa proses sudah kita singgung di depan tadi, yang kewenangannya ada di tangan Bawaslu. Ada di kewenangannya Bawaslu. Nah, berikutnya adalah ada sengketa hasil. Sengketa hasil atau sering kita sebut dengan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, ini adalah sengketa yang terjadi akibat adanya perselisihan hasil perolehan suara pada kontestasi pemilu maupun pilkada. Ini biasanya berada di ujung-ujung setelah rekapitulasi surat suara. Karena hasilnya bisa diketahui pada tahapan-tahapan itu. Misalnya antara KPU dengan KPU sudah mengeluarkan hasil perolehan suaranya sekian, tapi dari pihak salah satu peserta yang merasa bahwa hasilnya berbeda berdasarkan hitungannya dari apa yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, itu bisa mengajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di perselisihan hasil ini yang memiliki kewenangan adalah di Mahkamah Konstitusi. Yang mengeluarkan putusan juga Mahkamah Konstitusi. Jadi bedanya itu. Kalau di Bawaslu ada sengketa proses selama proses pemilu. Nah, kalau hasilnya itu di kewenangannya ada di Mahkamah Konstitusi. Itu yang ada, mekanisme yang ada. Kalau dalam penyelesaian sengketa antar peserta, ini Pak Amin lagi ya. Kalau dalam penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelenggara, apa yang harus ada dalam penyelesaiannya Pak Amin? Ya, ini karena memang tujuan sengketa tujuan dilaksanakannya penyelesaian sengketa itu kan agar salah satunya agar tidak terjadi konflik di lapangan, untuk meminimalisir itu ya, untuk meminimalisir konflik yang ada di lapangan, sehingga diformalisasi menjadi sebuah meja perundingan, kira-kira begitu dalam aturan-aturan yang berlaku. Nah, di pemilu ini fasilitasnya berupa diberikannya kewenangan penyelesaian sengketa. Nah, dalam permohonan penyelesaian sengketa tidak serta-merta datang melaporkan atau memohonkan agar sengketanya diselesaikan, enggak, tapi mesti ada elemen-elemen yang memang harus ada dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Yang pertama tentu ada subjeknya gitu ya. Subjeknya itu ada yang namanya pemohon dan ada termohonnya. Pemohonnya siapa itu kan? Pemohonnya banyak, mulai dari bakal calon anggota DPRD, bakal calon anggota DPD, bakal calon anggota DPR, bakal calon anggota presiden dan wakil presiden, atau calon anggota DPR, DPRD, DPD yang sudah masuk dalam DCT, atau calon anggota DPD yang sudah masuk dalam DCT. Begitu juga dengan calon anggota presiden. Nah, itu
subjek yang bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Nah, kemudian itu pemohonnya. Yang termohonnya adalah dari bisa KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah, berikutnya adalah ada objek yang disengketakan. Objeknya yang disengketakan. Ada pihak-pihak atau ada subjeknya, kemudian ada objek yang disengketakan. Nah, kalau dalam PSPP, dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, objeknya adalah SK yang dikeluarkan oleh KPU atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Tentu ini SK atau BA ini bukan sembarangan SK atau BA, tapi SK yang mengandung konsekuensi merugikan calon peserta yang lain, gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah objek penyelesaian sengketa. Dan ketika penyelesaian sengketa itu dilaksanakan, tentu kan ada sebuah putusannya, gitu kan. Nah, putusannya kalau dalam sengketa pemilu bersifat final dan mengikat kecuali berapa sengketa dalam tahapan penetapan DCT, penetapan calon presiden dan wakil presiden, dan penetapan calon anggota DPD. Satu lagi penetapan calon partai politik. Nah, itu yang bisa dilakukan upaya hukum lagi. Nah, selebihnya adalah bersifat final and binding, jadi mengikat. Final dan mengikat. Oke. Untuk Pak Amin lagi, maaf ya Pak Tata, ini untuk Pak Amin lagi. Tata cara penyelesaiannya Pak Amin, bisa dijelaskan nggak tata cara penyelesaiannya? Terus sifat putusannya ini seperti apa? Ya, tadi kalau PSPP, kalau mekanismenya dalam pemilu dulu. Dalam pemilu ketika ada calon peserta, mungkin calon partai politik peserta pemilu atau partai politik peserta pemilu, atau calon anggota DPRD atau calon anggota DPD yang mengajukan permohonan ke Bawaslu, mekanisme yang kita temui adalah melakukan mediasi dulu. Dengan mediasi dulu, ketika persyaratan yang dia mohonkan itu memenuhi syarat lengkap baik secara formil maupun materialnya, kemudian kita melakukan mediasi dulu, baik antara pemohon dengan termohon, antara pemohonnya itu calon peserta pemilu dengan KPU gitu. Kita mediasi dulu. Tetap mediasi ya, Pak? Ya, kita mediasi dulu di meja perundingan gitu kan. Ketika dalam proses mediasi itu tidak mencapai kesepakatan, maka kemudian dilanjutkan ke proses adjudikasi. Proses adjudikasi ini yang sifatnya kayak semacam sebuah persidangan kayak gitu, yang nanti outputnya berupa putusan. Kalau mediasi kita mengarahnya adalah untuk mencari sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, gitu kan. Nah, maka di dalam proses adjudikasi itu nanti sifatnya adalah putusan, siapa yang menang siapa yang kalah gitu. Apakah permohonannya ditolak atau tidak, atau diterima sebagian atau sepenuhnya, prosesnya di mediasi itu. Proses di adjudikasi itu. Ya. Kemudian nanti outputnya adalah sebuah putusan. Dan yang sebagaimana yang saya singgung tadi, bahwa putusan di adjudikasi dalam pemilu ini sifatnya final and binding, kecuali untuk penetapan partai politik peserta pemilu, penetapan DCT daftar calon tetap, dan penetapan calon presiden dan wakil presiden. Selebihnya adalah bisa di upaya hukum lagi. Kalau di pemilu adalah upaya hukumnya adalah koreksi oleh Bawaslu RI dulu. Kalau misal sudah dikoreksi Bawaslu RI, kemudian bisa mengajukan banding ke Petun. Gitu. Petun. Nah, kalau pilkada, nah kalau pilkada sebenarnya apa ya, mekanismenya hampir sama, hanya mungkin nomenklatur penyebutannya yang berbeda. Okay. Kalau di pilkada mekanismenya setelah pemohon itu mengajukan permohonan dengan persyaratan yang sudah dilengkapi,
langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan musyawarah tertutup. Itu sama halnya dengan kalau di pemilu tadi dengan mediasi untuk mencapai kesepakatan lah, kira-kira begitu. Nah, ketika tidak mencapai kesepakatan maka dilanjutkan dengan musyawarah terbuka, atau kalau dalam pemilu itu disebut dengan adjudikasi. Nah, di musyawarah tertutup ini juga nanti outputnya adalah sebuah putusan. Hanya saja ini sifatnya bukan final tapi hanya bersifat mengikat. Ketika ada pemohon yang tidak terima dengan putusannya Bawaslu, maka dia bisa mengajukan bandingnya langsung ke PT Tun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kalau di Jawa Tengah, PT Tunnya di Surabaya. Jadi ini menjadi sebuah, ya sebenarnya masih menjadi sebuah perdebatan juga di ranah khazanah hukum gitu kan. Pada saat yang sama sebenarnya Bawaslu itu kan bukan lembaga peradilan gitu kan. Bukan lembaga peradilan di kelas 1 gitu kan. Tapi kemudian kenapa ketika mengeluarkan putusan, ketika melakukan upaya hukum lagi, kenapa langsung ke tingkat banding yang di PT Tun? Nah, itu yang ya mungkin menjadi perdebatan yang ya, karena memang aturan yang ditulis dalam undang-undang pemilihan seperti itu. Ketika melakukan upaya banding larinya ke PT Tun. Kita hanya menjalankan amanah undang-undang kira-kira. Jadi sama aja ya Pak Amin ya, di pemilu sama pilkada sama-sama melalui prosesnya di mediasi dulu, cuman namanya penyebutannya aja nih yang berbeda. Kalau di pemilu tadi kan mediasi, kalau misalnya nggak mencapai kesepakatan lanjut ke adjudikasi. Ya, benar. Kalau pilkada namanya musyawarah tertutup, kalau misalnya tidak mencapai kesepakatan ke musyawarah terbuka. Seperti itu ya Pak Amin. Oke, saya tetap mengingatkan kepada teman-teman semua, jika ada pertanyaan atau saran ataupun masukan bisa langsung ke Instagram atau di Facebook atau di YouTube Bawaslu Kabupaten Rembang, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Kembali lagi, ini untuk Pak Toto nih. Yeah. Saya ingin dijelaskan mengenai penanganan administrasi pada pemilu dan penanganan administrasi pada pilkada. Yeah. Seperti apa itu Pak? Pemilu dulu ya. Oke. Dan saya minta putusannya dijelaskan. Oh gitu. Ya. Jadi kalau pemilu itu penanganan administrasi memang pakai mekanisme sidang. Bawaslu memiliki waktu 14 hari. Nah, caranya gimana? Bawaslu memeriksa, kemudian menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus. Tetapi ada satu, itu jika yang melakukan Bawaslu ya, jajaran kabupaten kota hingga ke atas. Tetapi jika yang melakukan itu adalah Panwasam, maka Panwasam outputnya rekomendasi. Jadi tata caranya dengan cara dia menerima, kemudian dia memeriksa, selanjutnya mengkaji dan merekomendasikan. Rekomendasinya diserahkan ke siapa? Secara berjenjang kepada pengawas, dan nanti Bawaslu itulah yang memutuskan. Ini adalah menurut kami adalah satu celah bagi Bawaslu untuk memeringan kerja ya. Karena memang kalau semuanya melakukan melalui mekanisme putusan ya, akan terasa berat. Contoh ya, APK itu kan administrasi, maka masa setiap kita nangani APK harus sidang lah. Makanya kita bisa lakukan melalui teman-teman di Panwasam, outputnya rekomendasi, baru kita melakukan satu putusan itu. Nah, jika putusannya itu mengarah atau teruntuk untuk KPU, maka KPU harus menindaklanjuti sejak tanggal dibacakan ya, maksimal 3 hari, paling lama 3 hari. Dan khusus untuk penanganan pelanggaran administrasi yang sifatnya TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif, itu sebenarnya kaitannya sama politik uang gitu. Jadi politik uang itu kan ada sanksi pidananya, tetapi juga ada sanksi administrasinya. Nah, ketika selama 14 hari Bawaslu itu menangani administrasi TSM ya, ini oleh Bawaslu provinsi ya, yang administrasi TSM ini, maka dalam waktu 3 hari sejak dibacakan KPU harus sudah menindaklanjuti, memberikan sanksi berupa pembatalan kepada peserta tersebut.
Nah, peserta pemilu dapat mengajukan banding ya, jika dia nggak menerima atas keputusan KPU yang berasal dari putusan Bawaslu tadi, maka sejak putusan itu keputusan KPU ditetapkan bahwa dia dibatalkan, maka dia bisa mengajukan banding payung ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memiliki waktu 14 hari ya untuk memutus apakah dia dinyatakan bersalah, artinya sama putusannya dengan KPU ataukah tidak. Nah, jika putusan MA ternyata membatalkan keputusan KPU, maka KPU wajib menetapkan kembali dia sebagai peserta pemilu itu tadi. Nah, putusan MA ini bersifat final dan mengikat. Sekarang untuk pilkada, kalau pelanggaran administrasi di pilkada itu saya sebut ada administrasi biasa. Itu sebenarnya penanganannya melalui penanganan pelanggaran biasa itu. Ya. Kalau pilkada kan 3+2 maksimal itu. Nah, sama, tetapi kalau yang sifatnya TSM itu tetap harus melalui mekanisme sidang, dan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi TSM ini tidak di Bawaslu Kabupaten Kota tetapi di Bawaslu provinsi ya, dengan cara menerima, memeriksa, tidak mengkaji ya, menerima, memeriksa, langsung memutus paling lama 14 hari seperti itu. Nah, sebelum masuk pada tahapan pemeriksaan sidangnya itu ada kayak semacam pemeriksaan pendahuluan. Kalau di penanganan pelanggaran biasa kan cukup kita lihat itu formil materialnya sudah terpenuhi apa belum melalui kajian awal itu. Tapi kalau di penanganan pelanggaran administrasi yang menggunakan mekanisme sidang itu untuk menentukan syarat formil materialnya itu terpenuhi apa enggak itu melalui pemeriksaan pendahuluan. Ya, dilaksanakan paling lama 3 hari sejak diterima atau diregister. Nah, yang terakhir terkait penanganan pelanggaran administrasi ini, jika produk putusan itu tidak diterima oleh pelapor ya, maka dia bisa mengajukan koreksi atau keberatan kepada Bawaslu RI. Dan nanti Bawaslu RI lah yang melakukan koreksi apakah putusan Bawaslu provinsi itu dinyatakan sudah benar atau tidak, atau memang ada koreksi. Ya, demikian Pak Ida. Untuk pidana gimana Pak? Mekanisme penanganannya seperti apa Pak? Ya, hakikatnya pidana untuk pemilihan dan pemilu hampir sama ya, cuman yang membedakan memang kelonggarannya ada di pemilu. Saya katakan longgar karena proses di Bawaslu itu 7+7 hari, bisa ditambah lagi 7 hari. Itu untuk pemilu ya. Tapi kalau untuk pilkada 3+2 berarti maksimal 5 hari. Nah, setelah dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu 7+7 atau 3+2 itu tadi, maka untuk selanjutnya itu kan sudah dilakukan dengan Gakumdu ya kalau pidana itu. Pembahasan pertamanya terkait dengan menentukan pasal yang dilanggar, kemudian langsung proses. Kalau untuk penanganan pelanggaran pemilu itu kita menggunakan hari kerja, ya artinya Sabtu atau Minggu atau hari libur tidak dihitung, bisa lompat. Tanggal merah? Ya, tanggal merah tidak dihitung, kita bisa lompat. Tetapi kalau yang pilkada itu menggunakan hari kalender. Ya, artinya hari libur pun kita tetap bekerja ya untuk memproses itu. Tidak memandang libur betul. Waktunya hanya 5 hari. Nah, setelah dilakukan satu serangkaian proses penanganan di Bawaslu, maka di hari yang terakhir itu, misalkan hari kelimanya itu, di pembahasan kedua, Gakumdu atau sentra Gakumdu itu membuat satu pleno ya, memutuskan apakah perkara ini bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Karena memang kalau menurut peraturan bersama Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Agung minimal dengan 2 alat bukti. Nah, kalau memang layak maka dilimpahkanlah kepada penyidik kepolisian. Nah, kepolisian punya waktu 14 hari itu untuk melakukan satu proses, maksimal paling lama 14 hari. Nah, setelah itu dilimpahkanlah ke penuntut di kejaksaan. Kejaksaan memiliki waktu 5 hari. Nah, namun jika berkas perkara yang dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan itu dirasa belum memenuhi syarat, maka dikembalikanlah ke
ke penyidik kepolisian. Dia punya waktu 3 hari lagi untuk memperbaiki. Nah setelah itu dikembalikan ke kejaksaan. Nah setelah dirasa proses penuntutan sudah dari berkas perkara penyidikan ke penuntut itu sudah selesai, maka dilimpahkanlah dari penuntut atau kejaksaan itu kepada pengadilan. Pengadilan punya waktu seminggu atau 7 hari untuk membuat satu putusan itu. Nah, jika tersangka ini tidak menerima atas putusan pengadilan, maka dia bisa melakukan upaya banding. Ya, tentunya kalau pengadilan negeri ya upaya bandingnya ke pengadilan tinggi paling lama 3 hari sejak di putusan itu dibacakan oleh pengadilan negeri. Nah, masih Mbak Ida. Oh ya. Panjang, maksudnya kan ya, Pak, ya, pemilu ya, nggak ada pemilu. Iya, benar panjang. Nah, pengadilan tinggi pun juga diberi waktu paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari untuk memutuskan, dan putusan pengadilan itu harus sudah sampai di penuntut. Jadi misalkan sudah inkrah, putusan pengadilan itu harus disampaikan kepada penuntut untuk ditindaklanjuti paling lama 3 hari semenjak putusan pengadilan itu dibacakan. Nah, sementara prosesnya di penanganan pelanggaran pemilu yang membedakan yaitu tadi ya, prosesnya sama tetapi waktu awalnya di Bawaslu 7+7 sama 3+2. Demikian beda. Kayaknya dengar-dengar Bawaslu pernah nanganin sengketa ya Pak Amin, Pak Tata. Yeah. Nah, saya ini mau nanya ke Pak Amin, sengketa apa yang pernah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, Pak? Ya, itu terjadi pada tahun 2018 pada saat pemilu 2019. Ya. Nah, pada saat pemilu 2019 itu tahapan pendaftaran calon peserta itu terjadi pada Agustus 2018. Nah, saat itu ada dua sengketa yang masuk, ada dua permohonan sengketa yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan pendaftaran calon anggota DPR di Kabupaten Rembang saat itu. Nah, ada dua permohon, yang satu dari Partai Hanura, yang kedua dari Partai Nasdem. Nah, yang dari Partai Hanura itu ada salah satu calegnya yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu tapi tidak diloloskan oleh KPU melalui SK-nya. Nah, sehingga SK KPU itu dimohonkan kepada Bawaslu untuk dimohonkan penyelesaian sengketanya. Nah, saat itu prosesnya sampai dari mediasi sampai dengan adjudikasi, sehingga Bawaslu mengeluarkan putusan adjudikasi untuk permohonan penyelesaian sengketa tersebut. Nah, yang kedua saat itu dari Partai Nasdem. Nah, masih waktunya tidak waktunya juga pada bulan-bulan itu, pada bulan-bulan Agustus 2018 itu, yang pada tahapan pendaftaran calon peserta pemilu juga. Saat itu ada salah satu caleg dari Partai Nasdem yang mengajukan, yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu di KPU, kemudian tidak diloloskan oleh KPU karena dalam menyerahkan persyaratan berkasnya, nah telat waktunya kayak gitu, tapi berkas tetap diserahkan itu. Nah, kemudian KPU mengeluarkan SK, kemudian SK itu dimohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang untuk dimohonkan penyelesaian sengketanya. Nah, yang dari Partai Nasdem sama KPU Rembang itu proses penyelesaian sengketanya saat itu hanya selesai pada fase mediasi. Karena pada fase mediasi itu masing-masing pihak sudah mencapai kesepakatan, sehingga tidak dilanjutkan sampai ke fase adjudikasi. Pada mediasi itu masing-masing pihak sudah ada kesepakatan, sehingga KPU juga sepakat, dari pemohon juga sepakat,
sehingga salah satu bacalek itu kemudian diloloskan menjadi peserta pemilu. Itu yang terjadi pada pemilu tahun 2019. Ada dua itu ya Pak ya, tadi ya Pak ya, Hanura sama Nasdem. Itu yang sengketa prosesnya ya Pak. Saya mau move untuk penanganan pelanggarannya yang pernah ditangani oleh Bawaslu. Apa ini Pak? Bawaslu Rembang ya? Ya Bawaslu Rembang, tentunya Bawaslu Rembang. Alhamdulillah komplit, kita punya pengalaman yang komplit, empat-empatnya ada semuanya ya. Luar biasa. Ya di satu sisi itu memang menguras energi pikiran ya. Tetapi di sisi yang lain kalau kita ambil positifnya, kita memiliki pengalaman menangani jenis pelanggaran. Kalau administrasi kita pernah memiliki pengalaman yaitu terkait dengan seleksi calon PPK ya, PPS itu ya. Ada yang sering ya, kalau administrasi sering sekali ya. Istilahnya lebih dari 2 periode kan ada aturannya tuh. Ada aturannya. Nah, kita pernah menangani itu dan memang ada rekomendasinya. Dan pelanggaran administrasi ini paling banyak karena jumlahnya ribuan, karena alat peraga kampanye itu kan termasuk pelanggaran administrasi ya kan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu, khususnya di jajaran ad hoc. Kalau di jajaran ad hocnya Bawaslu, alhamdulillah tidak ada. Cuman kalau di jajaran etiknya teman-teman KPU itu kemarin yang tingkat PPK, KPPS sudahnya pada saat tahapan pemungutan suara ya, misalkan dia tidak ada orang pindah nyoblos itu kan, tidak nyoblos, tidak diberitahukan dan sebagainya. Adalah satu pelanggaran mekanisme atau prosedur yang dia lakukan. Gitu. Kemudian untuk pelanggaran pidana banyak. Yang paling ramai kemarin di media kan dugaan pelanggaran pidana di pilkada ini, untuk pilkada di tempat pendidikan sama di musola. Oh iya. Pilkada musola. Nah, walaupun berhenti di pembahasan kedua ya, karena kurang bukti ya untuk memenuhi syarat bahwa kasus atau perkara itu bisa dilimpahkan ke penyidik. Kemudian untuk peraturan perundang-undangan lainnya ini juga kita panen ya kemarin ya. Panen. Bahasanya panen ya. Dan tadinya waktu pemilu hanya satu ya, seingat saya hanya satu kita dapat PNS yang terbukti melanggar netralitas, tapi di pilkada ini dari 15 ini 10 terbukti kan. Nah, ini kalau saya melihat data-data di pelanggaran di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ya, dihimpun dari kabupaten kota ini kita paling banyak kemarin yang pilkada itu 10. Rembang paling banyak ya Pak ya. Kemudian ada lagi kepala desa. Kepala desa ada juga perangkat desa. Kalau kepala desa karena itu bukan dikatakan masuk kategori peraturan perundang-undangan lainnya, karena yang memiliki kewenangan memberikan sanksi kan bupati ya, kepala daerah. Kalau perangkat desa yang berhak memberikan yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi adalah kepala desa. Demikian beda, komplit kita. Jadi garis besar yang bisa diambil pada kesempatan kali ini bahwa sengketa pemilihan terdiri dari sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara, sedangkan sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan ataupun BA KPU. Adapun pokok-pokok dalam penyelesaian sengketa peserta dengan penyelenggara adalah memiliki subjek, objek, kualifikasi objek final, dan berakibat hukum dan putusan terkait sengketa pemilu bersifat final dan mengikat. Begitupun dengan penanganan pelanggaran, bahwa ada beberapa jenis penanganan pelanggaran pemilu seperti administrasi, kode etik, pidana, dan peraturan undang-undang lainnya. Baik, tidak terasa hampir 1 jam kita sudah membahas tentang identifikasi
permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan di hati sahabat Bawaslu semuanya. Nggak komplit ya Pak kalau kita belum jargon dulu. Ya bersama Ya. gitu ya. Iya, jargon Bawaslu ya. Bareng-bareng kita jargonin Bawaslu. Saya hitung ya Pak ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Bapak-bapak semua. Iya, Terima sama-sama. kasih.